Punten ini mah kami segenap jajaran istri sah sangat aneh mendengar podcast yang di Dokter Richard. Kenapa minta maafnya sama yang pihak sebelah sana? Oh, tahu. Mungkin Kang Anu teh pusing ya harus menyelamatkan dua wanita. Kaditu salah, kaditu salah. Tah matana cek aing oge. Ya, hiji oge geus lieur komo deui dua. Dalam podcast bersama Dr. Richard Lee, Insanul Fahmi akhirnya buka suara mengenai konflik rumah tangganya yang menyeret nama Inara Rusli. Fahmi tidak kuasa menahan tangis, mengakui semua kesalahannya terhadap Wardatina Mawad dan Inara. Fahmi mengungkapkan bahwa ia berpaling karena tekanan pekerjaan yang tinggi membuatnya mendambakan komunikasi yang lebih lembut di rumah. Sesuatu yang ia temukan pada Inara. Ia merasa menemukan kelembutan tutur kata yang selama ini ia cari. Meskipun ia sepenuhnya sadar bahwa cara yang ia tempuh untuk mendapatkan itu adalah salah. Fahmi mengakui bahwa tindakannya yang membohongi kedua wanita sekaligus menunjukkan sikap pengecut dan tidak gentle, serta menyatakan siap menerima segala konsekuensi sosial atas perbuatannya yang hina dan menjijikan. Rasa bersalah yang menumpuk dan tekanan publik yang begitu besar bahkan sempat mengguncang mentalnya hingga ia sempat berniat mengakhiri hidup. Fahmi merasa gagal sebagai suami dan ayah dan menyampaikan permintaan maafnya karena telah membawa masalah ini hingga mencapai titik paling buruk. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ngaku nikah Agustus, tapi waktu di DM istrinya katanya cuman partner bisnis, nggak boleh suudzon ya kan, katanya nggak punya hubungan apa-apa. Masa iya pernikahan disembunyikan? Terus waktu di interview di acara itu pagi-pagi katanya baru dekat ya kan, belum menikah, nunggu ketok palu jare. Terus baru keluar statement udah menikah siri Agustus setelah istri sah conference. Bilang kalau videonya itu per bulan Agustus tapi baru minta izin untuk menikah siri bulan November ya kan. Berarti kamu nunggu celah dulu kan dari istri sah biar timelinenya nggak zonk, biar waktunya bisa dimanipulasi ya kan. Udahlah nggak usah pakai tameng agama untuk menutupi kebusukan. Kalau aib ya aib aja. Sorry ya kali ini aku jadi netizen julid, gemes soalnya. Kita belajar jadi manusia dari Insanul Fahmi. Ini adalah pria yang menikah dengan Inara Rusli. Hingga sosial media sekarang ramai banget membicarakan Inara Rusli merebut suami orang. Si Fahmi sudah podcast dengan Dr. Richard Lee ya. Dan di podcast tersebut Insanul Fahmi ini sudah klarifikasi bahwa Inara Rusli dan juga Insanul Fahmi telah menikah di bulan Agustus 2025. Dia mengaku pada Inara bahwa dia sudah talak 2 dan bercerai dengan istrinya Mawa. Seharusnya si Fahmi ini menyelesaikan permasalahannya dengan Mawa baru menikah dengan Inara gitu ya. Dan herannya di sini si Fahmi masih muji-muji Mawa. Gimana perasaan Inara ya? Malam-malam ngeliat berita kalau ternyata mereka udah nikah siri nih kayak Inara masih insan, dua-dua udah nikah siri di bulan Agustus. Correct me if I'm wrong, kalau misal lo mau ambil istri kedua tuh bukannya harus ada izin dari istri pertama ya. Gue dengerin sekilas katanya si Inara tuh taunya dia udah duda, udah cerai, udah talak 2. Kata gue teh bohong. Salah kata gue, lu Inara mainnya. Lu tau gak si istri Isa kakak-kakaknya semua polisi. Terus salah satu plot twist itu ternyata itu rekaman CCTV dari mantan suami si Inara sendiri. Itu kayak oh my god. Gue rasa si Virgo juga sekarang lagi scroll TikTok sambil ketawa sumpah. Pas gue ngeliat nih cowok di podcastnya Dr. Richard tuh mukanya sok-sok polos, sok-sok sedih gitu ya. Kayak mau dikasihani banget anjing. Mending kau diam manusia pantek, tak tahu diri, tak punya hati anjing. Kayak gak masuk otak aja gitu loh. Kenapa lu pada gak cerai dulu gitu? Baik-baik baru lu nikah lagi kalau mau. Udah cowoknya rada-rada, ini cewek juga satu sekel sama Jule kan. Jadi kesenggol lagi si Jule. Kali ini ayo kita kawal sampai baju oranye karena yang nama selingkuh apapun alasannya gak boleh dibenarkan dan tidak boleh dinormalisasikan.
Jule, minggir dulu. Inara Rusli mau maju ini sungguh-sungguh sangat membagongkan. Inara Rusli yang dulu diselingkuhin sekarang malah selingkuhan suami orang. Dan katanya, kata si cowoknya, mereka itu udah nikah. Dan si Inara Rusli taunya si cowoknya itu udah cerai sama istrinya. Ternyata belum. Jadi si cowoknya ngebohong. Itu udah jelas bohong. Terus dari pengakuannya itu, mereka itu kenal 31 Juli. Ingat, 31 Juli. CCTV pas mereka mesum itu tanggal 8 Agustus. Dan katanya itu sudah menikah. Berarti dari 31 Juli ke 8 Agustus itu kira-kira waktunya 1 minggu. Mereka 1 minggu kenal langsung udah nikah, kan nggak masuk akal. Terus ya ini bukan so suci ya, bukan saya juga ini cowok brengsek, cuman nggak bisa diem aja lihat orang-orang yang brandingannya Islami, cuman kelakuannya lebih brengsek daripada orang brengsek. Jadi ini ya Allah, Inara, lu tuh kemarin banyak yang puja, yang banyak yang support karena lu korban, sekarang malah jadi pelaku, anjir. POV Kang Anul kalau nggak ada kamera netizen. Atuh dokter, kita mah kayak nggak tahu aja ih. Atau bingung mau pilih yang mana dokter? Yang satu cantik, soleha, terus terkenal lagi dokter. Kuyang-kuyang wow. Yang satu lagi soleha banget. Ya, saya bodoh-bodohin juga dia percaya aja dokter sama saya. Banget itu mah calon istri surgawi. Ya, terus punya gue yang kagak gaji dokter. Kan jadinya tuh saya bingung lah. Dua-duanya teh gitu. Nah, jadi kalau bisa dua kenapa harus satu gitu dokter? Mocan nonton podcast AA Anul gak bertahan 10 menit lah. Kuat, kayak malek dong. Kang Anul punten ini mah kami segenap jajaran istri sah sangat aneh mendengar podcast yang di Dr. Richard. Kenapa minta maafnya sama yang pihak sebelah sana? Oh tahu, mungkin Kang Anul teh pusing ya harus menyelamatkan dua wanita. Kadi itu salah, kadi salah. Tah mata ngacet aing oge. Ya hiji oge geus lieur komo deui dua. Oh belum. Siga nama si Kang Anul teh saat mangkat ka podcast Dr. Richard teh can modal. Aciri kejel nih pikiran Nana. Geura modal geura Kang Anul modal biar bisa mikir jek nih geura pikiran teh sok geura modal heula karek podcast gitu. Pembahasan terakhir gue tentang Inara dan juga Insania. Gue sudah nonton kemarin podcastnya dan gue melihat di sini, oh manusia ini sangat red flag dan juga pick me ya. Dia bilang dia sudah menalak 2 istrinya, ya kan? Dan dia sudah menikahi si Inara ya dengan alasan katanya sudah menalak 2 dan juga ngerasa istrinya itu kayak oke-oke aja kalau misalkan dia poligami gitu ya, menerka-nerka ya. Tapi begitu dikonfirmasi ke istri sah nggak ngerasa dia sudah menalak 2 dan juga tidak pernah memberikan izin kalau dia bersedia di poligami. Nah ya, di sini kalau misalkan ya si Inara bilang dia nggak tahu ya si Insan ini nggak punya istri, bohong kata gua. Inara, lu mending minta maaf sama istri sah. Kenapa? Karena yang menyerahkan bukti CCTV ini adalah mantan ya, mantan dari si Inara ya. Dia memberikan video CCTV mereka sedang berhubungan ya, berhubungan suami istri kepada istri sah. Virgo aja yang tidak pernah berkomunikasi ya dan tidak dekat dengan laki-laki bisa cari tahu laki-laki ini sudah punya istri ya. Masa lu yang sering berkomunikasi dan lebih dekat dengan laki-laki ini tidak mencari tahu siapa laki-laki yang mendekati lu, di mana dia tinggal, dengan siapa dia tinggal, kan nggak mungkin. Jadi mending lo minta maaf. Jadi sama persis seperti yang dibilang istri sah. Sebenarnya Inara ini sudah tahu, tapi dia terobos aja terus meskipun si Insan ini udah punya istri ya. Jadi gue sudah nonton semua podcastnya ya. Di situ gue ngeliat, wah ini laki-laki memang red flag sekali gitu ya. Dia ngaku sudah nikah, tapi di podcast itu dia ada ngomong, nggak tahu apa keceplosan ya, dia ngomong maafin aku ya Inara gitu loh, belum bisa jadi calon yang baik loh. Bukannya lo bilang lo udah nikah ya kan, berarti kan lo bukan calon lagi dong ya. Terus dia bilang kenapa dia nggak post istrinya itu di Instagram. Nah katanya dia diancam gitu loh sama mafia gitu, kalau misalkan dia post takut membahayakan keluarganya. Mohon maaf, emang lo keluarga siapa? Lu keluarga pejabat mana, politik mana lu? Mohon maaf, almarhum Munir keluarga lu kan kata ya kan. Jadi ini laki-laki red flag banget nih. Lagi kalau lu udah talak 2, lu nggak boleh pegang-pegang, sentuh-sentuh, panggil-panggil sayang-sayang ya. Apalagi sayang-sayang minta izin poligami tapi udah nikah di bulan sebelum-sebelumnya. Jadi ini laki-laki emang red flag banget, blunder banget ya. Jadi buat istri saya semangat, lanjutkan terus laporannya, kasih mereka efek jerah ya. Aku bilang ke kamu selamat, kenapa? Karena nanti kamu akan menemukan masa depan yang lebih baik dan bertemu dengan laki-laki yang green flag yang benar-benar menghargai dan menghormati kamu, dan pernikahan kamu juga menyayangi anak-anak kamu nantinya ya. Semangat terus. Terus tadi ada yang ngasih tahu gue katanya abang-abangnya si istrinya yang
pertama gitu ya, itu polisi guys. Dan istrinya ini dulu mau jadi polisi tapi gagal, tidak jadi. Bukan karena tidak lulus, tapi dilarang katanya begitu. Itulah ya manusia manipulatif ya kan. Kau menabur angin, kau menuai badai. Mamam.